ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, sekarang saya akan masuk di dalam salah kaprah yang lainnya. Setelah kita sudah mendengarkan definisi bid'ah, dalil-dalil bahwa bid'ah itu tercelah, dalil-dalil bahwa bid'ah itu tercelah, semua bid'ah itu sesat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tapi bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang apa? Ada bid'ah yang buruk. Ini satu sudut pembahasan. Ini panjang sebenarnya ya. Cuma saya akan berusaha menerangkan hal-hal terpenting di pembahasan ini. Iya. Sekarang ini terlalu banyak orang yang memakai kalimat ini, membuat alasan-alasan. Oh, jangan kamu katakan semua bid'ah itu sesat. Ada sahabat-sahabat mereka bikin bid'ah di masa Nabi. Nabi tidak mengingkarinya. Nah, ini kan syubhat-syubhat namanya. Iya. Ini namanya syubhat-syubhat. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan terangkan kekeliruan dari pemahaman ini. Ya. Jadi kaidah dasarnya yang sudah kita pahami dari ayat-ayat, dari hadits-hadits, terus penjelasan para ulama tentang definisi bid'ah, penjelasan para ulama tentang definisi bid'ah, kaidah dasar yang bisa disimpulkan bahwa Rasulullah bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu kaidah dasar, bisa dipahami. Iya. Datang sebagian orang, mereka mengatakan bahwa tidak, bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bid'ah itu tidak semuanya tercelah. Tapi bid'ah kata mereka terbagi dua. Bid'ah kata mereka terbagi berapa? Terbagi dua. Ada bid'ah dhalalah, sayyi'ah, dan ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah sesat, jelek, dan ada bid'ah yang apa? Bid'ah yang bagus. Ada bid'ah yang bagus. Baik. Jadi ucapan yang keliru. Ini ucapan yang keliru. Kita sudah bisa memahami kekeliruannya. Tapi yang menjadi masalah itu syubhat-syubhat di sekitarnya. Syubhat yang pertama. Ini saya akan terangkan ya, alasan-alasan. Kenapa ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah apa? Bid'ah sayyi'ah. Apa alasan mereka? Ketika antum bacakan hadits, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan dalam neraka. Kata mereka kullu itu, kullu kan dalam bahasa Arab artinya apa? Semuanya. Iya. Kalau misalnya di semua orang yang hadir di sini dikatakan kullukum atau kullul hadirin, semua orang yang hadir. Kata mereka kul itu tidak mesti bermakna semuanya, mencakup semuanya. Tidak mesti. Ya. Baik.
Antum saja heran ya, kenapa tidak mesti? Ya kalau dikatakan semuanya, apa yang dipahami? Ada yang diperkecualikan atau tidak? Tidak ada kan begitu? Ya. Tapi mereka berkata tidak semuanya. Dikasih dalil. Ada penggunaan-penggunaan dalam Al-Quran. Ya. Misalnya terkait dengan siksaan kepada kaum Ad di surah Al-Ahqaf itu. Rihun fiha adzabun alim. Siksaan mereka itu angin di dalamnya ada siksaan yang pedih. Dikatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maka angin ini menghancurkan segala sesuatu. Kulla syai'. Semuanya. Segala sesuatu. Tapi ternyata setelah itu dikatakan fa asbahu la yura illa masakinuhum. Di pagi harinya tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Berarti menghancurkan segala sesuatu, masih ada yang tersisa. Apa itu? Tempat tinggalnya. Berarti semuanya itu tidak mesti bermana apa? Semuanya. Mungkin ada yang diperkecualikan. Bagus ya? Ya. Ada lagi sebagian ahlul bidah di masa sekarang, dia mencontek-contek dari ahli sunnah. Mencontek dari ahli sunnah. Jadi ketika ahli sunnah membantah kaum Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk, di antara dalil mereka, Allah berfirman, khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, kulli syai'. Termasuk Al-Quran, Allah ciptakan. Karena kata kul kata mereka. Maka ahli sunnah membantah siapa? Orang-orang Jahmiyah itu. Ahli sunnah berkata pemahaman kalian itu pemahaman miring. Ya, kulli di situ maksudnya segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu. Itu artinya segala sesuatu selain Allah, selain nama-nama dan sifatnya. Jelas ya? Kata mereka, tidak bisa. Kul bermakna umum. Kenapa kalian perkecualikan? Maka ahli sunnah beri pendalilan. Ahli sunnah katakan, apa yang kamu pahami dari ayat? Wa yuhadzirullahu wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan dirinya terhadap kalian. Ahli sunnah mereka tanya kepada ahli sunnah, kalian tetapkan an-nafs bagi Allah, jiwa bagi Allah? Kata ahli sunnah, iya, kita imani ayat. Maka kata orang Jahmiyah, ya, apa ini bantahan ya sebaliknya ya, ahli sunnah berkata kepada Jahmiyah, di ayat dikatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan dirinya terhadap kalian, an-nafs di situ. Ditetapkan nafs sebagai Allah, kata mereka iya, itu ada di ayat. Baik kata ahli sunnah, Allah berfirman di tempat yang lain, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap nafs merasakan kematian. Berarti ini masuk juga di sini, mati. Kata mereka tidak. Kalau begitu, betul, kul tidak bisa bermakna apa? Semuanya. Ini dicontek sama orang yang apa? Yang mengatakan semua bidah ini hasanah. Kalau begitu sama saja. Kullu bid'atin dalalah, tidak mesti bermakna semua bidah adalah apa? Semua bidah adalah sesat. Nah, bagaimana? Bingung kan? Nah, memang begitu. Syubhat itu membuat orang linglung. Ya, makanya jangan sembarangan dengan syubhat. Berselancar di alam maya sana, dapat syubhat, teruntal miring, menangis 40 hari 40 malam. Tidak bisa mengeluarkan syubhatnya. Jelas ya? Baik. Syubhat ini, itu cara menjawabnya mudah. Betul di kul itu ada rincian seperti itu, betul. Itu tidak ada yang mengingkari. Tapi asal penggunaan kata kullu, semua yang dipahami asalnya semuanya, tidak ada yang diperkecualikan. Kalau ingin memperkecualikan harus bawa dalil. Semua tempat yang diperkecualikan itu ada dalilnya. Dalilnya dari ayat lain atau dari kelanjutan ayat. Kalian apa dalilnya? Memperkecualikan di situ.
Nah, dia tidak punya dalil. Jelas ya? Itu satu sudut. Satu sudut. Sudut yang kedua. Baik. Sekarang sebelumnya itu kan bukan cuma dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Tidak dikatakan setiap bid'ah sesat. Ada lafaz lain, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diadakan namanya apa? Bid'ah. Terus ada lafaz lain, kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dalam neraka, setiap kesesatan dalam neraka. Tanya ke mereka. Kesesatan di dalam neraka. Kalau begitu kesesatan terbagi dua. Ada yang di dalam neraka, ada yang tidak di dalam neraka. Oh enggak. Ya, katanya dirinci. Terbagi dua. Kok cuma dipakai di kullu bid'atin dhalalah saja? Pakai juga di situ. Kullu dhalalatin finnar. Berarti terbagi dua. Berarti nanti orang-orang kafir ini terbagi dua. Ada yang di neraka dan tidak di neraka. Oh tidak seperti itu. Ya kalau begitu kamu salahnya dari mana? Ya dia yang salah paham. Dia dalam memahami konteks. Jelas ya? Terus yang ketiga. Jawaban dari sudut yang ketiga. Hadits-hadits tentang celaan bid'ah itu tidak ada yang merinci. Haditsnya bukan 1, 2, 3. Ayatnya bukan cuma 1, 2, 3. Puluhan ayat dan hadits. Iya, dengan berbagai teks, berbagai bentuk. Dan celahnya umum, tidak ada perkecualian. Saya beri bahasa-bahasa umum ya. Seperti misalnya hadits Aisyah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man ahdatha, siapa saja yang mengada-adakan. Ini kata siapa saja, mencakup siapa saja tanpa terkecuali. Fi amrina, di dalam perkara kami. Ada kata amr, ada domirna. Amr ini nakirah. Disandarkan kepada ma'rifah. Dia bermakna umum. Artinya di segala perkara. Siapa yang mengada-adakan apa saja di seluruh perkara, apa yang bukan dari agama, maka itu rad, hukumnya tertolak. Lafaz umum. Jelas ya? Jadi kalau dibaca ayat-ayat dan hadits, celaan terhadap bidah itu umum, tidak ada perkecualian. Makanya ini menguatkan bahwa kul itu betul-betul bermakna umum, tidak ada perkecualiannya. Tidak ada perkecualiannya. Baik. Selesai sudah. Syubhat di penggunaan kata apa ini? Kullu bid'atin dhalalah. Iya. Dan repotnya ini orang-orang yang banyak menggunakannya itu cuma mengambil dari sana. Ya seperti di Indonesia ini ya. Ada sebagian orang-orang yang biasa mengungkapkan syubhat ini, dia mengambil dari buku-buku tertentu. Buku-buku itu sudah dimaklumi dari dulu. Bantahannya itu ada di dalam puluhan buku. Jadi itu syubhat namanya syubhat basi. Ya. Jadi barang-barang basi itu tidak usah disebarkan seperti itu. Maka ini perlu dipahamkan. Dipikirnya bahwa tiap kali dia menyampaikan kerancuan seperti itu, tidak ada yang bisa menerangkan kesesatan apa yang mereka sampaikan.